dukungan kalian. Hashtag Indobright, hashtag Gaspol, hashtag 2023 era Indonesia juara. Karena sekarang pesawat sudah mulai mengudara berangkat dari bagian sekitar Los Higos, sekitar Puerto Paraiso, menuju ke arah El Pozo. Dan semoga MRPX sudah bisa bangkit karena sekarang MRPX tertinggal di barisan papan bawah. Hanya mendapatkan 25 poin dari match yang sudah mereka lewati. Dan semoga di 2 match terakhir ini akan ada boostingan poin yang mereka bawa. Karena Persija sudah mulai bangkit. Persija bangkit dari peringkat 15. Dan sekarang ada di peringkat ke-10 dengan 47 poin. Hanya terpaut sedikit saja. Terpaut 7 poin untuk mengejar Titan. Tapi lumayan jaraknya untuk mengejar S2G. Nongshim, IHC butuh konsistensi dan butuh kestabilan poin untuk mereka merangkak ke papan yang lebih tinggi lagi. MRPX sudah turun menuju Puerto Paraiso. Mereka akan kembali melakukan looting di kanan bawah map Miramar. Ada pasir. Jadi arena pertempuran. Jadi battleground S2G pun sudah turun sebagai tim tuan rumah. Tidak banyak momen yang diciptakan S2G di hari ini. Rating chance mereka rosot drastis dibandingkan di hari kemarin. Karena banyak momentum di hari kemarin bisa diambil keuntungannya oleh S2G. Xavier juga akan turun di El Pozo seperti biasa. Tapi Alpha 7 membayangi Xavier. Dan ternyata El Pozo-nya diambil oleh Alpha 7. Xavier naik lebih tinggi lagi. Ya, tapi yang gua spotlight adalah tim-tim dari Indonesia. Di mana MRPX tetap menuju ke arah Puerto Paraiso. Persija EVOS. Di arah mana mereka Sanskui? Masih gua cari kok hilang, kok nggak ketemu. Turun di mana Persija ternyata sudah ada di dalam mobil. Sudah mulai bergerak mereka menuju ke arah Impala. Keluar dari LL setelah mendapatkan mobil menuju ke arah Impala. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari 2 tim Indonesia, Persija EVOS dan juga MRPX. Ini 2 tim Indonesia yang saat ini dengan kondisi circle yang sekarang mereka bisa aja cepat untuk masuk memutar. Tapi masuknya mutar. Mutar dulu ke arah timur, naik ke arah utara, mereka entry dari arah utara. Ya, tapi kalau dua-duanya melakukan hal yang sama, mereka akan bertemu di jalur rotasinya. Yang menjadi cukup menarik adalah circle yang sebenarnya berada di area tengah. Miramar adalah map yang luas secara daratan. Banyak tempat bisa diambil. Bahkan beberapa perkotaan masih cukup kosong. Salah satunya adalah Hacienda del Patron atau HDP pun tak terpantau ada pemain mengambil area tersebut. Yap, belum ada yang mengambil ke bagian sana. Tapi lihat NSR. Mereka masih mengayunkan parasut mereka. Entah menuju ke arah mana. Karena mereka masih mengayunkan parasutnya dari tadi. Dari arah flight path mereka turun ke arah Minas Generales. Menuju ke arah Graveyard juga. 2 spot yang dicoba diamankan oleh pemain-pemain dari NSR. Kalau misalkan mereka lama di sini, ini malah bisa memotong pergerakan dari PJV dan juga MRPX. Tapi kalau kita lihat dari PJV, karena kita bisa melihat mapnya juga di sini, jadi mereka melakukan split ke arah 2 titik yang berbeda. 3-1 split yang mereka lakukan, di mana Red Face yang lebih banyak porsinya untuk ditugaskan sendirian daripada anggota-anggota PJV yang lainnya. Tim Indonesia mengajarkan kita jangan cepat menyerah. Butuh 10 match berdarah-darah untuk akhirnya kita meneriakan winner-winner chicken dinner untuk Indonesia. 10 match yang seakan menjadi neraka untuk kita. Karena kita terus disiksa melihat kegagalan demi kegagalan dari tim Indonesia. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Akhirnya ada secercah harapan WWCD didapatkan oleh Indonesia. Dan kita akan terus melanjutkan tren positif ini. Semoga bisa diiringi dengan poin demi poin dari MRPX yang masih tertahan di dasar klasemen sementara. Wah, bagi setan. Bagi setan. Bagi Ini setan. jangan dideketin dulu. Biasanya kayak gini-gini tiba-tiba Meledak. meledak. Oh, nunggu jemputan sekarang. Mungkin nunggu temennya datang bawa mobil buat nabrakin dan mobilnya baginya bisa balik lagi. Ya. Cuma biasanya emang bagi setan ini sangat menakutkan. Ini terlihat diam. Begitu dinaikin, dia muter. Ya nggak bisa diprediksi. Tapi kalau kayak gini harusnya bukan bagi setan Bro Pasta, tapi emang tergelincir tadi. Tapi biasanya kalau dinaikin jadi setan dia. Ya benar. Tiba-tiba meledak, muter-muter di Oh, angkasa. balik lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi Nggak mau coba kah? Turun lagi? Kapok sepertinya. Oh, turun lagi ternyata. Ada motivasi dari temannya. Nggak apa-apa, coba lagi. Kalau kena kita revive lagi. ya itulah yang nampaknya diberikan kepada Carlsen. Tapi Carlsen nggak ngambil juga itu bagi. Masih ragu. Apa di layar dia itu bagi masih kebalik? Mungkin. Ternyata emang HP-nya kebalik.
Mainnya lupa di flip. Iya. Mainnya lupa di flip lagi. Dan akhirnya dinaikin. Lah tukeran. Oh, Carlsen-nya nggak mau naik bagi. Trauma kayaknya. Iya. Trauma. Silas yang suruh naik bagi. Kalau Bang trauma Silas. langsung pindah haluan gitu ya. Memang sepertinya untuk menghilangkan rasa trauma harus move on ke tempat lain. Ya, walaupun jangan pernah kita untuk move on ke seseorang mengorbankan orang yang lain. Karena Wah. itu justru akan menjadikan korban ketiga. Ya, walaupun agak bertentangan ya, karena berani mengambil resiko, kamu akan menang dan kamu akan senang. Bener juga. Kalau akhirnya menang. Kalau akhirnya nggak menang kan resiko kan belum tentu. Betul. langsung Setidaknya menang. kuy, setidaknya cintailah orang yang kamu lihat di depan cermin. Dan cintailah produk-produk Indonesia MRPX dan juga PJEV. Cintailah Betul. produk-produk Indonesia. Wah, heran dari kemarin banyak banget yang ngehujat, giliran sekarang bangkit dikatain ngendok. Ya, itu adalah 1-2 oknum yang bisa kalian lihat dan bisa kalian jadikan pelajaran. Jangan sampai kalian juga ikut dalam ajaran sesat tersebut. Oh, Berpasta. itu ajaran sesat. Ajaran ya? sesat di PUBG Mobile itu. Wah, Itu ajaran sesat. Itu itu ibarat. kayaknya kalau terlalu banyak kayak seperti itu kuy, masuk neraka bagian basement. Nah, itu dia. Udah neraka bagian bawah. Panas. Bagian bawah panasnya udah panas, lebih panas dari inti bumi. Waduh ya. Oke, kita melihat lagi di tengah panasnya Miramar. IHC melakukan setup di area terbuka kali ini. Tidak ada tim-tim lain di sekitar mereka. Menuju kemana IHC? Karena mereka sementara ini ada di sekitar dari Ladrilera. Menuju ke tempat yang lebih aman diinginkan oleh PJEV. Los Leones nampaknya ingin mereka incar nanti. Dan memang mengambil area sama-sama kanan ini membuat saya agak khawatir sebenarnya. Untuk PJEV dan juga MRPX. Dari segi rotasi mereka bisa bertemu. Satu hal yang tidak terlalu kita lihat di hari ini adalah penggangguan yang dilakukan oleh Yudu Alliance tidak seperti di hari pertama kemarin. Yudu Alliance seperti agak menjaga jarak dari dua tim Indonesia karena tadi juga sudah sempat rata oleh MRPX. Mungkin itu salah satu momen yang membuat akhirnya ada jalur-jalur lain yang akan diambil oleh Yudu. Mari kita menyaksikan saat ini dari tim NSR yaitu TZ. WZ dia manfaatkan bagi kembali menjadi pembuka jalan, menjadi juru gedor untuk mencari di manakah tempat-tempat untuk rotasi. Tapi dengan chickennya PJEV ya, ini ngebuat papan tengahnya berantakan banget loh kuy. Kalau lu perhatiin papan tengahnya betul-betul berantakan banget, ada perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Dan satu game benar-benar mengubah kondisi, bahkan saat ini Dok sudah mulai mengubah kondisi. Dia menembak menuju ke seorang Dino. Walaupun gagal tapi masih ada Is yang memberikan follow up-nya dari arah lain dan membuat Dino pulang. Poin pertama untuk 4MV. Dino belum, atau maksud saya saat ini sudah dapatkan kembali. Saat ini kita melihat circle yang akan menutup dengan sempurna. Kurang dari 5 detik lagi. JV di atas Los Leones area utara. Itu bahasa Turkinya Los Leones. Itu bahasa Bahasa Turkinya Los Leones bahasa itu. Turkinya Los Leones apa? Bener. Los Leonen. Ah, udah nggak bisa diulang lagi. Apa tadi ngomongnya? Los Leonen. Nah, itulah bahasa Itu dia. Turkinya Los Leones. Kalau bahasa Turkinya El Azhar. El Izhir. Oh, Il Izhir. Il Izhir, bahasa Kalau bahasa Turki. Turkinya Monte Nuevo, karena circle ke Monte Nuevo. Montonovo. Montonovo. Bahasa Turki, begitu. Oke. Kalau bahasa Turkinya bagi. Nah, itu ngelunjak. Nah, Bahasa kalau Turkinya itu, begitu ngelunjak. kalau itu, coba kita tanya ke penonton ya. Nah. Kira-kira apa bahasa Turkinya bagi? Penonton. Kenapa jadi lenong sih, aneh bener. Coba dah. yang lagi nonton di live stream ya, kalian jawab bahasa Turkinya bagi apa? Kalian spam di kolom live chat, yang beruntung akan dikasih hadiah oleh Sunscreen. Bukan saya ngasih hadiah. Saya tidak menyediakan hadiah-hadiah semacam itu. Seperti kita lihat saja saat ini rotasi dari Ayala memimpin rotasi dari Loops. Ternyata di depan Ayala, jauh di depan sana ada Cardozin Shadow. Ingin membayang-bayangi rotasi yang dibangun oleh Loops. Mythic mulai terkena 1 hit, tapi hanya 1 hit saja. Yap, masih belum terlalu banyak damage yang bisa diberikan. Shadow pun masih bisa bersembunyi dan Shadow masih bisa melakukan boosting. Karena dia memiliki 2 painkiller, 2 energy drink tadi kalau gue nggak salah, atau di switch aja. 1 sudah digunakan dan lihat pergerakan dari S2G yang berusaha untuk naik ke arah tebing tinggi. Menyusul satu rekan yang sudah ada di bagian atas, Silas. Yang punya view begitu luas karena dia ada di barisan tertinggi di sekitar tempat mereka saat ini.
mulai masuk ke area sebuah Center loh. gudang. Naomi kelihatan, tembakan akan segera terjadi, kembali headshot. Wow, hanya butuh 3-4 klip saja untuk dapat knockdown Dog. Wow, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat berpasta. Kenapa lu ngegasnya ke sebelah sono? Kaget gua. Oke, kita bakal melihat MP di mana dua pemain mereka sudah diamankan dan dipulangkan, dan yang memulangkan masih tim yang sama. For MV, 2 poin yang mereka dapatkan adalah 2 pemain dari arah tim MP. Sudah kehilangan 2, masih ada 62 pemain yang bertahan sejauh ini. Dan The Xavier, wajar kalau The Xavier di atas, karena laba-laba sukanya naik. Laba-laba suka membuat jaring-jaring di tempat-tempat tinggi, Lengket pojok-pojok rumah. Betul. Itu biasanya ada jaring laba-laba di sana. Kita menuju ke area bayangan Shadow. Di depan dari Shadow ada sekumpulan jin, para jin, Kelihatan. dan juga ada satu jenis celana yang bisa ditembak saat ini. Levis terus ingin diincar oleh seorang Shadow. Bayangan mengincar celana. Sedikit sobek tapi masih bisa dipakai. Agak semriwing memang tapi masih bisa digunakan tentunya, dan tembakan diberikan oleh Chua ke arah bawah. Mencoba mendapatkan pemain dari Titan namun masih belum memberikan damage yang begitu dalam. Blue Zone juga sudah mulai menyakiti tubuh mereka. Butuh bergerak mereka untuk masuk ke tempat yang lebih nyaman lagi. Seperti yang dilakukan oleh Yudu yang sedang mengejar circle berikutnya, karena mereka juga masih tertahan di arah Blue Zone. Ada PJEV di depan mereka lagi dan lagi. 2 tim Southeast Asia berpapasan ketika rotasi, bahkan 3 karena ada MRPX. Ya inilah dia Trimas Ketir yang kembali bertemu, MRPX, PJEV, dan juga Yudu Alliance. Tak lain tak bukan, kalau ada MRPX kemungkinan besar ada Yudu, dan kemungkinan besar ada PJEV juga di sana. Entah kenapa jodoh nggak kemana, dan memang tim dari negara bertetangga ini selalu beriringan, tembakan juga dilakukan. Ternyata Xavier, Reload. tim Asia Tenggara yang lainnya Reload. mencoba untuk menyapu. Lamborghini mengincar seorang Luxi. Belum ada yang masuk, belum ada yang masuk. Licin seperti sabun. Tapi Zuxi tertangkap. MRPX tadi bisa mendapatkan Zuxi namun belum dieksekusi. Menjadi poin eliminasi. Dan lihat, paksaan dari junior mulai dilakukan oleh tim-tim Indonesia untuk mendobrak ke arah tengah. Tapi PJEV masih belum selesai karena mereka akan segera mendapat tekanan dari tim Titan. Mobil mereka juga bakal diincar. Zuxi tidak diselamatkan, dipulangkan menuju ke arah lobby. Poinnya masuk menuju ke arah MRPX. Ada Silakan Sasuke. kirain udah. Ada sebuah titipan kata-kata dari junior tadi, paksa kata dia. Tapi tumbang kembali MRPX. Keadaan yang membuat kita dikit harus meringis saat ini. Karena kita menahan ngilunya. Tim Indonesia tumbang. Kita menahan ngilunya. Boboho ngacir sendirian saja. Dan dengan Boboho ngacir sendirian, posisinya tidak terlalu aman. Ke-revive. Ternyata masih ada Pepeng. Pepeng lebih depan dibanding Boboho. Karena biasanya Boboho yang membuka jalan, ternyata Pepeng yang sudah membuka jalan duluan. Saya lupa ini adalah rumahnya Pepeng, Miramar. Iya, dan sebenarnya gue perlu ini dianalisa oleh para analis kita gitu. Kenapa Pepeng yang untuk di Grand Final baru mendapatkan porsi bermain lebih banyak daripada di babak League kemarin gitu. Akhirnya Pepeng mendapatkan porsi yang cukup banyak untuk di babak Grand Final kali ini. Bahkan kemarin juga banyak tapi baru dibahas. Tiba-tiba Pepeng tumbang bertemu dengan 6-8, bahkan Boboho bertemu juga dengan tim Titan. 2 tim dari PEL men-sandwich 2 pemain dari MRPX. Ya, tim dari PL ini berhasil ngepel tim asal Indonesia, MRPX. Hilang 2 pemainnya, masih ada Yoru Cemas saat ini yang melaju menuju ke tempat yang sama. Tapi kita fokus terlebih dahulu di fight segitiga antara NSR, ada Yudu Alliance, dan juga ada Loops di area ini. Mereka terus mencoba untuk mendapatkan area sebelah kanan dari circle-nya. Stage akan menutup dengan sempurna, membangun stage yang keempat. Loops terus mengupayakan tembakan demi tembakan. PJV saya belum lihat ada di mana berpasta. PJEV mereka sudah berhasil mengamankan bagian gudang bata tadi. Tapi masih belum ada aksi yang mereka buat kembali setelah tadi kehilangan seorang Zuxi yang dicuri oleh pemain dari MRPX. Sementara Yudo yang sudah bertemu dengan tim Loops. Ayala memberikan tembakan dan meletup balon hijau, namun Onsen mengganggu. Ada third party. Seakan-akan Face Clan datang dari Sea menyelamatkan posisi dari Yudo, karena Yudo juga berasal dari Southeast Asia, namun Iftar gak bisa diselamatkan. Yudo kehilangan kembali satu persatu penganggotanya.
Adik Luke hanya bisa bersembunyi di balik sebuah pohon karena mobil sudah mulai terbakar. Akankah ada regroup cepat yang mereka lakukan? Kalau misalkan tiba-tiba dilepas oleh Loops, gue nggak ngejamin juga bahwa Yudo bisa bergerak masuk karena vehicle mereka semua udah dihancurin. Ya itu yang membuat Yudo deadlock istilahnya. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi setelah ini. Mereka hanya bisa pasrah. Berharap tidak terkena peluru sehingga tidak perlu healing. Untuk membuang healing yang tersisa. Karena mereka harus menjaga HP-nya tetap utuh. Terkena blue zone nanti. Stage yang keempat blue zone-nya sudah mulai terasa. Tembakan kembali dilakukan MRPX, satu tumbang. Misalkan satu yang terakhir, Yoru cemas. Tembakan dengan DPS-nya berhasil, tapi sangat disayangkan. Ada lapisan selanjutnya yang membuat MRPX selesai di peringkat 16. Sangat disayangkan Sanskui. Pergerakan dari MRPX masih belum terlalu bagus. Miramar mereka ternyata butuh PR untuk lebih banyak perbaikan di hari esok. Dan di Miramar yang terakhir pada hari ini. Satu tim pertama yang dipulangkan adalah tim dari Indonesia. Harapan kita dari RPCEV akan bisa mendapatkan WWCD di match kali ini. 6-8 sudah mulai memantau tim yang ada di bagian kiri mereka dan dia bisa mendapatkan satu tadi finishing point. Nanti saya diamankan dan dipulangkan berarti ke lobby. FaZe Clan juga sudah mulai membangun genderang perang mereka mendapatkan satu pemain dari NSR, bahkan satu persatu dipulangkan membuat NSR juga menyusul MRPX ke arah lobby. Parajin menjadi momok berbahaya untuk PJEV Misteri. Tumbang oleh Parajin, Vintores mendapatkan Olio selesai. Di peringkat 14 untuk Yudo Alliance. 6 elimination kah? Untuk FaZe Clan. Ya, betul sekali. Cepat sekali mereka mengejar ketertinggalan, terbalap oleh PJEV. Kembali lagi ditukar posisinya, FaZe Clan naik. Karena mereka sudah mendapatkan tambahan 6 eliminasi, tapi Parajin kembali lagi bisa mendapatkan pemain dari PJEV Misteri. Ditumbangkan begitu saja. Terjadi di titik mana belum terspot sedari tadi. Terlalu sedikit screen time untuk tim Indonesia. Dan Misteri tidak bisa diselamatkan. Sudah dipulangkan. Kembali satu pemain dari PJEV, dua pemain tersisa untuk Persija EVOS. Kita memantau Nomi dari tim Major Pride. Masih berada di peringkat ke-13. Di awal hari mereka cukup ngegas dengan mendapatkan banyak momentum. Tapi belum bisa mendapatkan elimination. Belum bisa dikonversi menjadi sebuah poin. Sama-sama knockdown. Utility dibalas utility. Granat dibalas dengan granat. Bertukar granat, bertukar knockdown. Dan otomatis tidak akan bisa diselamatkan. Karena butuh effort lebih untuk bisa menyelamatkan keduanya. The Xavier maupun S2G. Tapi S2G sudah mulai membangun sebuah pergerakan. Mereka bakal coba untuk menyelamatkan rekan yang ter-take down oleh pemain dari The Xavier. Zona sudah mulai berpindah dan zona menuju ke kanan bawah. Itu adalah zona yang kembali menjadi tantangan selanjutnya untuk PJEV. Masih ada 13 tim tersisa saat ini. Nomi mulai ketahuan oleh Doc yang memiliki aim luar biasa. Di luar nalar, Luxi dapat satu shadow. Bayangan tersebut berhasil ditangkap oleh Luxi. Semoga bisa menjadi confirm elimination. Karena PJEV sedang dalam keadaan yang tidak terlalu baik. Hanya menyisakan 2 pemain saja. Satu elimination berhasil didapatkan. Dan ya, saat ini naik ke peringkat ke-10. Betul. Bertukar kembali posisi PJEV dan juga FaZe Clan. Karena memang mereka hanya terpaut 1 poin saja. For MV memasak granat, mereka ingin mendapatkan pemain terakhir dari arah MP ke Naomi. Ada di bagian belakang sebuah broken shake. Bisakah dituntaskan oleh For MV? Atau masih menjadi PR untuk backline dari For MV. Lemparan granat melambung jauh, terbang tinggi menuju ke arah udara dan begitu tepat mendarat di bokong dari Naomi. Ledak pastinya Naomi tadi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Menghindari granat tersebut, tapi waktunya tidak sempat karena terlalu matang. Satu pemain Hamsige yang nampaknya berhasil ditumbangkan S2G. Menyisakan 3 pemain saja. Satu lagi sudah mulai dipantau oleh Morman. Granat. Tim Asia Tenggara. FaZe Clan terus mengincar satu lagi tuan rumah yang berputar tadi. Mengitari area kendaraannya. Sandwich position untuk S2G. FaZe Clan melemparkan peluru, Loops melemparkan granat, bahkan Konekausi tumbang. Walaupun ada Dreadnought, tapi ini menjadi area yang tidak nyaman tentunya untuk S2G. Karena tersandwich oleh 2 tim yang menembak di waktu yang hampir bersamaan. Bahkan tembakan dari seorang Mele bisa mendapatkan 1 kali dipulangkan menuju ke arah lobby. 7 eliminasi dikumpulkan saat ini. FaZe Clan benar-benar memberikan tekanan. Bahkan Loops juga
kembali lagi bisa connect di sana. Buy1 get 1 S2G pulang ke lobby. S2G tertahan di peringkat ke-8 dan juga Aduh. PJEV pun tertangkap mereka. IHC menjadi pengganggu. Satu elimination saja dibawa pulang menuju tabungan rekening dari PJEV. Oh my god, habis chicken terbitlah Tusun. Terjadi di PJEV. Kenapa kita bilang Tusun? Karena hashtag 11 tidak mendapatkan placement point sama sekali. Hanya ada 1 poin yang didapatkan oleh PJEV kali ini. FaZe sudah membalap kembali karena mereka mendapatkan tambahan 1 eliminasi 7. Mereka kumpulkan kali ini. Melihat Six2 sedang bergerak mendapatkan tembakan dari arah tim depan sana. Bisakah mereka selamat mengambil sebuah lakukan dan berhasil? Tapi kanannya masih ada tim lain lagi tersandwich mereka. Stalwart cukup dekat dengan Six2. Top menghindari. Satu peluru panas menuju ke arahnya. Six2 kembali berhadapan dengan Stalwart. STE Pusat kembali berhadapan dengan STE Cabang. Dan nasib dari STE Cabang pun sama. Di mana Stalwart berhasil membuat mereka tak berdaya. Satu persatu bertumbangan. Six2 menyisakan Sunan sendirian saja. Bisakah bertahan lama dan rata? Cabangnya ditutup oleh Pusat. Nggak terlalu profit sepertinya. Dipulangkan mereka menuju ke arah lobby. Dan lihat kuy, semakin berbahaya poin-poin ini. Karena barisan papan atas, 6 tim masih hidup semuanya. Nah, ini membuat pengejaran semakin sulit untuk tim ada di bawah. Apakah tim yang ada di bawah memang menjadi lumbung elimination tim-tim atas. Seperti ada kesenjangan sosial di klasemen saat ini. Kembali game didapatkan Godless. Dengan pelurunya mudah untuk seorang Godless mendapatkan elim semacam ini. Lengah tadi sepertinya. Langsung bisa didapatkan dengan sangat mudah. Poin bertambah tentunya. Dan 4MV sekarang sudah mulai membangun pergerakan. Mereka bakal bergerak step by step. Mereka mengamankan bagian lempeng. Arah pinggir jalan. Tidak terlalu cepat mereka bergerak. Dan mereka juga memberikan tekanan menuju ke tim yang ada di bagian atas mereka. Memberikan tembakan menuju ke arah tim Stalwart. Satu persatu. Lawan yang ada di sekitar mereka mulai diketahui posisinya. Tapi Stalwart mereka juga mendapat tekanan karena tiba-tiba IHC commit ke arah mereka. Diliti disiapkan. Ziol melemparkannya menuju ke area yang dia anggap ada orang di sana. Tidak hanya granat, molotov pun dia lontarkan dalam upaya untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown atau minimal-minimalnya menghasilkan luka di pertahanan dari tim STE. Dan betul saja Alex mendapatkan Nirzet. Tumbang kembali satu. Satu ter-revive, satunya tumbang. Oh, belum ke-revive. Action masih ter-takedown. Masih ada PR yang dirasakan oleh tim Stalwart kali ini. Action pun berhasil di-revive. Healing juga berhasil dia lakukan. Harus ada revive kembali supaya mereka utuh. Dengan 4 pemain. Battle Mongol kembali terjadi. Namun, Action juga merespon apa yang menembak dari pinggir jalan. 4MV. Ini 3 tim Mongol saling baku tembak. Ya, mereka kuat sekali. Karena memang kalau ngadu aim melawan tim Mongol ini, kita harus sedikit menjaga jarak, kita harus mencari sebuah perlindungan. Mungkin batu, mungkin ada satu pohon atau compound yang lebih aman lagi. Wow, disenggol dengan ban sebelah kanan depan dari baginya. Begitu lengkap ya. Bagian kanan dari ban depan tadi menyenggol satu pemain yang berhasil mereka tumbangkan. Dan Action gagal mendapatkan korban dengan lindasannya. Ziol merespon dengan cepat. Sebuah proses bagi men yang gagal dan baginya dicuri. Untuk mundur ke belakang, masuk ke tempat yang lebih aman lagi. Berhasil melakukan proses tadi grup dan di bagian lain dari arah FaZe mereka berhasil memulangkan menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini. IC berfokus kembali kita menuju ke arah tim Stalwart yang masih bersih tegang dengan IHC. Godless sudah mulai terspot, tembakan diberikan namun masih tercover dengan sebuah gundukan. Granat dilemparkan juga tidak bisa mendapatkan seorang Ziol. 2 posisi dari IHC belum bisa diamankan oleh tim Stalwart. FaZe diam-diam mereka sudah mengumpulkan 10 elimination. Kelihatan dengan begitu jelas. Dan langsung diambil oleh Senap. 1 knockdown pertama yang didapatkan oleh Senap. 2 yang tersisa di belakang dari Stalwart. 1 lagi nampaknya berhasil ditumbangkan. Stalwart sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan hilang main mereka. Saat ini hanya menyisakan Nirzet. Dan juga 1 yang lainnya. Saya belum mengetahui siapa dia dan langsung pulang menuju lobby. Bye-bye untuk Stalwart dengan 4 eliminasi.
Puas di hashtag yang ke-6, 5 tim tersisa. Tapi IHC masih belum selesai, PR mereka masih banyak. Masih ada Alpha 7 yang bakal mendekat, granat bakal dilemparkan, ada di bagian kiri dari seorang Godless. Masih terkena space damage, tapi dua pemain melakukan shoulder pick di waktu yang bersamaan. Membuat IHC juga menyusul. Stalwart menuju ke arah lobby. 4 tim tersisa. 4 untuk Alpha 7, 4 untuk 4MV, 4 untuk Weibo, dan 4 untuk Fastlane. Semua masih lengkap. Inilah dia battle yang cukup imbang, yang cukup adil, yang akan tersaji. Saat lagi Mela tumbang, Vintores tumbang, Alpha 7 menggila, Alpha 7 mengamuk. Untuk memastikan puncak klasemen tidak goyang menuju ke siapapun. Tapi For Miracle Vibes ingin keuntungan terbesar dari knockdown yang sudah dilakukan oleh Alpha 7. Betul, mereka mulai mendekat tapi Morman merespon. Ada granat yang dimasak, backup juga datang dari seorang Vintores. Ada di bagian belakang Onsen ternyata yang memberikan backup dari bagian belakang. Mau ada granat tadi yang dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Lihat, Is bergerak dengan sangat berhati-hati. Ada di depan dari monster trucknya. Morman melemparkan sebuah granat tapi hanya splash damage yang tidak terlalu banyak. Masih terspot satu pemain namun tembakannya masih belum bisa mendapatkan targetnya. Revive juga tidak dilakukan karena ada buying time yang dilakukan oleh 4MV. Mereka tidak membiarkan Fastlane bisa melakukan revive. Bahkan terjadi kembali Is. Tahu di mana lawannya berada, Proning. Yang bisa dilakukan oleh Fastlane, revive yang berhasil. Mela mengkonsumsi first aid-nya terlebih dahulu, tapi ada korban yang akan jatuh kembali. Untung saja Onsen cepat untuk merespon. Oh, tersenggol nampaknya, terkena blue zone dan akhirnya tumbang. Terus ada sapuan yang dilakukan oleh For Miracle 5. For Miracle 5 membuat hal ini begitu sulit untuk Fastlane. Bahkan dari arah Alpha 7 juga memberikan tekanan dari arah high ground depan sana. Akhirnya Mafioso menuju ke arah mobilnya, bergerak lebih nyaman lagi. Sudah mulai ada pergerakan juga dari Fastlane. Diledakkan oleh seorang Baron. Meledak satu mobil membuat kehilangan kembali pemain dari Fastlane. Dua pemain tersisa, bahkan Mela juga ikutan tumbang. Hanya ada Vintores low. Mafioso terlalu asik menembak sampai lupa untuk melakukan reload. Harus reload terlebih dahulu dan akhirnya Fastlane. Langkah mereka tidak bisa lebih tinggi lagi. Hashtag 4 dan membawa 10 poin eliminasi. Diam-diam WBG masih ada. Diam-diam WBG bisa bertahan sampai ke top 3. Walaupun belum ada elimination. Kalau kalian mau ngomongin ngedok, mungkin ini adalah buktinya. Karena belum ada elimination sampai ke top 3. Mereka hanya menunggu, menanti, sabar, dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima dari WBG. Mereka menantikan momen tersebut datang ke arah mereka. Tapi bisa saja yang sabar kayak gini yang nantinya akan dapat placement point paling tinggi, yaitu WWCD. Betul. Karena mereka cukup bersabar mempertahankan kompon mereka. Bahkan mereka tidak memberikan informasi menuju ke arah lawan. Dan 4MV sekarang memberikan tembakan menuju ke arah tim Alpha 7. Revo tumbang. Satu di pinggir jalan akan diincar kembali. Ingin dipulangkan menuju ke arah lobby Senap. Tidak bisa berbuat banyak. Tidak terlalu banyak hiding spot yang mereka punya. Ada timing fire yang juga diberikan. Hanya tinggal mencari posisi di mana Karilho berada. Karilho ada di bagian dalam dari mobil dan akhirnya dia bakal turun. Belum ada backup dari seorang Karilho, tapi lihat Baron. Lihat Baron. Dia mendapatkan sebuah informasi, tapi dia mengubah angle-nya menuju ke arah Weibo dan Gap. Bisa mendapatkan angle-nya menuju ke arah Senap. Satu tumbang dan Revo dipulangkan. Alpha 7 menjadi bulan-bulanan peluru dari dua tim yang berbeda, 4MV dan juga Weibo. Seakan mereka kompak untuk menjegal peringkat pertama supaya poin tidak bertambah terlalu banyak. Ya seperti menjadi samsak tinju, menjadi bulan-bulanan warga, dipukulin kanan kiri. Alpha 7 tak berdaya, hanya bisa pasrah saja. For Miracle 5 sadar mereka punya momentum, mereka ingin mengambil resiko tersebut untuk dikonversikan menjadi 10 poin placement. Tapi WBG seperti yang saya katakan tadi, diam-diam mereka ada di top 3 ini. Dan justru yang diam-diam kayak ginilah yang bahaya. Lihat, satu persatu sudah mulai bergerak. Mereka mengamankan bagian pinggiran jalan. Circle sudah tidak ada lagi, Sanskui. Dan Blue Zone terakhir akan menutup. Kita menyaksikan Karilho. Dia masih memikirkan untuk boosting. Kedisiplinan yang cukup baik dimiliki oleh Karilho. Ada ratusan peluru tadi yang dia miliki. Sudah mulai ketahuan ternyata WBG. Saya masih menantikan kapan WBG untuk mengambil resiko tersebut. Kapan WBG akan dipaksa untuk keluar. Karena ini adalah stage yang ke-9. Sudah tidak ada circle lagi untuk bernaung. Semua akan menjadi blue zone sesaat lagi. Siapa yang lebih cepat menuju ke area tengah mungkin akan bisa mendapatkan WWCD. Tapi pembukanya
Satu knockdown menuju Mafioso. Dijegal ternyata Alpha 7. For Miracle 5 ingin menjegal kedatangan pemain-pemain dari Weibo Gaming. Tapi lihat Weibo percaya diri banget, mereka masih punya utility yang bakal mereka mainkan. 3 granat sudah mulai dimasak, dilempar bercekan over MV. Belum ada yang connect sama sekali. Apex cukup percaya diri, hanya ada smoke yang membatasi mereka dan granat ada di bagian belakang. Bisa ternyata, tapi malah Kip yang bisa mendapatkan satu pemain dari 4MV. Masih ada pemain-pemain lainnya, masih ada 3 pemain lainnya. Seakan-akan Alpha 7 gak diajak buat bermain. Karena dari tadi yang gue lihat hanya perang komit antara Weibo dan 4MV. Sekonyong-konyong Weibo datang dan menghancurkan semua setup yang sudah dibangun oleh Alpha 7, oleh For Miracle 5. Weibo Gaming satu knockdown dialami oleh mereka. Ini akan menjadi sebuah malapetaka karena knockdown selanjutnya bukan datang. For Miracle 5 membuka chance mereka untuk mendapatkan WWCD yang kedua. Betul, sudah mulai bisa mereka mengatasi kondisi dari tim Weibo. Weibo kali ini hanya mengisahkan satu player saja. Alpha 7 juga sama. Satu orang melakukan sebuah browning, masih belum bisa mendapatkan hitmarker dan masih terselamatkan. Weibo dipulangkan bersekali lobby. 4MV, satu tim menang, satu tim yang berbeda. Dan tiba-tiba dari balik sebuah pohon, Dog menyelamatkan posisi 4MV. Winner chicken dinner. Chicken kedua untuk 4MV. Chicken kedua dan sekaligus membuka peluang mereka dengan sangat menganga untuk mengangkat